Pemirsa, polisi berhasil membekuk dua pemerkosa AF, seorang remaja yang sebelumnya nekat hendak terjun dari jembatan penyeberangan orang. Selain diperkosa, korban juga dipaksa pelaku untuk mengkonsumsi narkoba dan ikut mengedarkannya. Lalu seperti apa kronologi penangkapan kedua pelaku? Telah ada Priscila Puspa langsung dari Mapolres Depok, Jawa Barat. Silakan Priscila. Wahyu, Tiara, dan juga pemirsa, beberapa waktu yang lalu warga Depok dihebohkan dengan kejadian seorang wanita yang nekat loncat dari jembatan penyeberangan orang di Jalan Margonda Depok, tepatnya di depan Terminal Depok. Dan ini wanita diduga depresi lantaran diduga telah diperkosa oleh laki-laki hidung belang. Dan Satreskrim dari Polresta Depok sudah membekuk dua orang pelaku terduga yang memperkosa ataupun diduga memperkosa dari wanita yang nekat loncat dari JPO. Dan untuk mengetahui apakah memang benar ada aksi pemerkosaan yang menyebabkan wanita ini nekat loncat dari JPO, saat ini saya sudah bersama dengan Wakapolresta Depok, AKBP Arya Perdana. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam. Pak Arya, ini apakah memang benar terjadi aksi terduga pemerkosaan terhadap wanita yang loncat beberapa hari yang lalu di JPO? Ya, jadi tanggal 9 lalu kita memang menemukan seorang wanita yang baru mau loncat gitu. Dia baru mau loncat. Terus ditemukan oleh Satpol PP, diamankan, lalu kita diundang, dipanggil, kita wawancara. Ternyata dia baru saja mengalami perbuatan yang tidak senonoh dari si para pelaku tadi. Jadi awalnya memang para pelaku mengajak si korban ini untuk menggunakan sabu gitu. Jadi menggunakan narkotika jenis sabu, tapi korban tidak mau, lalu diancam sama pelaku kalau tidak mau menggunakan, lalu dia akan menyakiti ibunya gitu. Sehingga korban terpaksa mengikuti keinginan dari pelaku. Nah, setelah korban sudah menggunakan sabu, setelah itu sudah dalam keadaan tidak berdaya, pelaku yang satu melakukan perbuatan cabul, yang satunya lagi menyetubuhi korban. Ketika menyetubuhi korban, ternyata pelaku ini korban ini sedang menstruasi, sehingga diminta sama pelaku untuk beli softtek, gitu kan. Nah, ketika si korban keluar, ternyata dia tidak membeli pembalut, lalu dia berusaha untuk bunuh diri, mau loncat dari jembatan penyeberangan. Nah, itu ya kronologis awalnya. Ini keterangan dari korban begitu ya Pak? Ya, keterangan dari korban. Nah, ini bagaimana dua tersangka yang sudah diamankan oleh polisi ini, apakah sudah digali keterangan, apakah memang betul sesuai dengan keterangan dari korban juga? Ya, kalau keterangan dari pelaku yang sudah kita dapatkan itu, memang kan sebenarnya kita tidak mengejar keterangan pelaku ya. Nah, jadi yang kita dapatkan data memang ada visum dari korban yang menyatakan bahwa korban memang ada diperkosa, disetubuhi oleh pelaku. Lalu mereka bertiga juga positif amfetamin. Jadi memang tiga-tiganya menggunakan sabu. Cuma kalau keterangan dari korban dipaksa, pelaku ini memang menyatakan bahwa mereka memaksa si korban untuk menggunakan sabu, sehingga dalam keadaan tidak berdaya itu dilakukanlah itu aksinya itu. Dan ini dua tersangka dikenakan atau disangkakan pasal berapa Pak? Jadi untuk saat ini tersangka kita kenakan pasal 286 KUHP, juga 290 KUHP. Jadi kalau untuk 290 itu dia mencabuli orang yang tidak berdaya. Kalau 286 itu dia menyetubuhi orang yang tidak berdaya. Itu ancaman hukuman di 286 itu 9 tahun, kalau 290 itu 7 tahun penjara. Dan apakah dari kasus ini akan berkembang ada tersangka lainnya atau seperti apa Pak? Kita masih dalami ya. Jadi yang pelaku misalnya membeli psikotropika dari mana, terus apakah ada orang lain yang membantu aksi si pelaku pada saat itu. Untuk saat ini keterangannya masih yang dua itu, yang dua tersangka yang sudah kita amankan, sementara yang lain masih kita kembangkan. Pak, ini apakah kasus murni pemerkosaan atau ada juga kasus, karena ada info katanya wanita ini dijual oleh ibunya atau seperti apa Pak? Kita masih mendalami hal itu. Jadi kalau ada informasi seperti itu, kita masih menggali keterangan dari korban, juga keterangan dari pelaku. Sampai saat ini ibu dari korban masih kita cari.
Nah, itu yang kita belum mendapat informasi. Tapi kalau ada perkembangan lebih lanjut atau mungkin ada tersangka lain dan pasal lain akan disangkakan, akan kita tambahkan di situ. Nah, apakah korbannya ini hanya si wanita yang dicekoki narkoba atau ada lain, mengingat lokasinya di terminal begitu, Pak? Sampai saat ini yang kita ketahui baru korban yang ini, gitu. Nanti pengembangan akan kita lakukan. Kalau ada korban lain, tentu akan kita upayakan untuk diungkap. Dan apakah benar korban ini di bawah umur atau seperti apa? Apakah identitasnya sudah diketahui, identitas seperti KTP atau seperti apa, Pak? Pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap korban ini, korban memang mengaku di bawah umur, tapi kita belum menemukan identitas dari yang bersangkutan. Baik mungkin kalau KTP kan berarti sudah dewasa ya, tapi kalau identitas lain seperti mungkin ijazah sekolah atau yang lainnya kita belum temukan. Jadi kita masih mendalami juga apakah korban ini di bawah umur. Tapi kalau memang nanti ternyata korban di bawah umur, kita tuh akan kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau misalnya nggak di bawah umur, berarti kita undang-undangnya pakai KUHP. Dan Pak, apakah kapan tepatnya akan dilakukan digelar rekonstruksi begitu? Apakah ini kan sudah mengingat hampir seminggu begitu? Rekonstruksi nanti kita lihat perkembangan dari pemeriksaan hasil penyelidikan kita. Kalau ternyata sudah lengkap dan memang nanti sudah siap kita lakukan rekonstruksi, nanti akan kita lakukan. Dan sejauh ini memang dari penyidik sendiri masih menggali di mana keberadaan ibunya untuk mengetahui identitasnya begitu ya, Pak? Ya, kita masih mencari di mana ibunya, juga kemungkinan tersangka lain, mungkin ada yang membantu atau yang seperti tadi saya sampaikan tadi. Dan sekarang untuk di mana keberadaan korban ini, apakah di Polisa atau di mana, Pak? Jadi saat ini korban dalam posisi yang mengalami trauma cukup berat dan mungkin agak sulit bertemu dengan orang, sehingga kita lakukan pengawanan terhadap korban di shelter, di tempat khusus gitu ya. Dan ada info memang mengatakan keterangan dari korban ini ibunya menitipkan kepada tersangka begitu yang sudah tinggal bersama, dan apakah ini ada kemungkinan ibunya ketika ditemukan ternyata memang ada indikasi ini, apakah juga akan dijadikan tersangka juga, Pak? Nanti kita lihat kalau misalnya memang ada alat bukti yang mengarah ke sana, ya tidak tertutup kemungkinan bisa jadi tersangka. Tapi kita mau lihat dulu hasil pengembangan penyidikan ini, masih kita dalami kan gitu. Terima kasih Pak Arya Perdana. Dan pemirsa, inilah kasus yang terjadi di Depok. Ya, kita sama-sama bagaimana kondisi yang terjadi remaja wanita. Bagi Anda yang memiliki anak, segera waspada, kemudian dan juga dimanapun berada tetap juga hati-hati. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Polresta Depok. Kembali ke studio. Wahyu. Baik, terima kasih Priscila Puspa yang telah melaporkan langsung dari Mapolresta Depok, dan selamat bertugas kembali.